Selamat sore, selamat datang semua peserta yang sudah bergabung pada sore hari ini di Eagle Forum. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk para peserta yang sudah daftar, yang sudah gabung, dan terutama untuk dua narasumber kita yang sudah menyediakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Nah, latar belakang dulu sebelum kita mulai, latar belakangnya Eagle Forum. Ini sebenarnya program talk show yang udah rutin dilakukan, digagas memang oleh Eagle Institute Indonesia, Metro TV yang sekarang basisnya itu adalah digital atau live streaming. Tadinya sebelum pandemi memang kita ada talk show secara langsung di studio sini, tapi setelah pandemi semua berubah and we need to move on dan the show must go on. Jadi sekarang berubah jadi digital atau live streaming, masing-masing narasumber dan moderatornya di tempat masing-masing. Dan kita memang khusus untuk membahas industri perfilman. Undangan narasumbernya juga sineas, akademisi, tokoh masyarakat. Pembicaraannya tetap mengenai dunia perfilman yang memang luas banget gitu kan. Jadi ditampilkan live dan tersedia untuk streaming di YouTube channelnya Eagle Awards. Dan selama 16 tahun Eagle Institute Indonesia terus dan berhasil memang secara konsisten ini mendukung dan memajukan industri film Indonesia. Seperti kita tahu bahwa sebenarnya setiap tahun ini kan ada Eagle Awards, documentary movie competition, dan khususnya juga dengan forum ini kita berharap nih, saya sebagai moderator, terus teman-teman yang sudah mendaftar juga sebagai peserta ini bisa mendapatkan masukan dan juga pandangan baru dari berbagai narasumber kompeten yang kita undang setiap saatnya pada saat talk show, gimana kita terus mendukung industri perfilman, nggak hanya secara lokal, nasional, karena kan perfilman kita nggak hanya bicara nasional ya, di lokal daerah masing-masing pun sebenarnya banyak talenta-talenta ya, dan juga karya-karya yang bagus-bagus dan harus diangkat. Nah, dari lokal, nasional sampai nanti internasional. Dan Yogyakarta, ini beberapa kali saya jadi moderator Eagle Forum, banyak sekali narasumbernya asalnya dari Jogja. Pada saat Eagle Awards banyak juga finalis-finalis yang dari Jogja kemudian sukses di dunia perfilman, baik dokumenter maupun komersil. Jadi Jogja ini memang dikenal sebagai salah satu ikon perfilman nasional. Nggak hanya sutradara hebat, tapi juga komunitas perfilman juga banyak dari Jogja. Terus festival film baik skala nasional juga internasional. Dan temanya hari ini sesuai dengan latar belakang tadi adalah dari Jogja untuk Asia, akan membuka diskusi kita mengenai komunitas film di Jogja serta festival film yang diselenggarakan di Jogja yang sudah bisa mencapai komunitas film di regional Asia. Tadi pada awal pembukaan saya sudah mention ada dua narasumber yang mumpuni dan juga kompeten yang bisa kita tanya-tanya, yang kita bisa serap ilmunya sore hari ini diskusinya. Pertama adalah Mas Ismail Basbet. Ini koordinator program di Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAF 2006. Benar ya Mas Ismail ya? Benar. Sekarang mantan. Iya, pas 2006 kan ya. Mantan kalau sekarang. 2013 hingga 2018 program Director JAF. Benar Mas? Betul. 2016 juga pernah jadi kurator untuk Busan Short Film Festival di Korea. Yang masuk ke Busan Short Film Festival ini udah pasti film-film jempolan. Terus pernah juga ikut FGD Programmer se-Asia di Tokyo International Film Festival tahun 2018. Sebagai filmmaker, film-film yang disutradarai oleh Mas Ismail ini beberapa kali sudah masuk festival internasional. Nanti kita ngobrol ya Mas mengenai film-film Mas yang masuk festival internasional, gimana caranya dan lain-lain. Mungkin teman-teman di sini ingin meneruskan jejak Mas Ismail, nanti karya-karyanya juga hadir di berbagai festival internasional. Terus sebagai produser film pendek, pernah membawa 2 film pendek ke festival internasional juga.
Dan tahun ini film panjang debut sutradara baru yang diproduksi oleh Mas Ismail akan tayang di sebagai Asian Premiere di Korea dan European Premiere di Italia. Benar, Mas? Betul. Nah, sebelum Mas Ismail nanti menjelaskan, aku mau memperkenalkan Mbak Heni dulu nih ke teman-teman semua. Ini ada Mbak Heni Matalalang. Selamat sore, Mbak Heni. Selamat sore. Mbak Heni, nama panjangnya seperti yang terlihat di layar laptop ya, bukan layar kaca. Dwi Suyanti Nugraheni. Dikenal dengan nama Heni Matalalang, dan ini adalah dokumenter filmmaker. Pernah menjadi Board of Advisor Festival Film Dokumenter Yogyakarta. Masih Mbak sampai sekarang, Mbak? Masih, sebenarnya dulu dari Direktur FFD dari 2003 sampai 2013. Oke. Terus jadi Board of Advisor. Oke, mantap Mbak Heni. Terus Director Festival Film Dokumenter 2002 hingga 2012, Program Manager Komunitas Dokumenter 2002 hingga 2012 juga. Pernah magang juga di Women Make Movies di New York City, Amerika Serikat tahun 2009. Mungkin nanti juga bisa diceritakan bagi teman-teman yang mau mengikuti jejak Mbak Heni. Terus pernah menerima Artist Fellowship dari Asian Culture Council di New York tahun 2009 untuk pengembangan industri film, termasuk pendanaan dan distribusi film di Amerika Serikat. 2013 menerima fellowship lagi nih Mbak ya. Terima John Darling Fellowship untuk mengambil kursus pasca sarjana dalam antropologi digital di Digital Humanities Hub di Australian National University. Mungkin ini nanti juga menarik seorang dokumenter filmmaker ini justru harus mempelajari bidang-bidang lain seperti antropologi mungkin atau sosiologi dan lain-lain untuk nanti memperkaya mungkin gitu ya Mbak ya film dokumenternya. Kemudian alumnus IDFA Summer School 2012 di Berlinale Challenge 2014 dan juga Challenge Tokyo 2015. Proyeknya ada The Devil and the Deep Blue Sea, film dokumenter panjang kedua Mbak Heni. Betul ya Mbak ya? Ya. Nah, setelah saya menjelaskan panjang lebar mengenai siapa dua narasumber kita akan memutarkan dulu sebentar trailer film The Carousel Never Stops Turning and Another Trip to the Moon. Kamu tahu, bapakku di mana? Itu adalah trailer pertama The Carousel Never Stops Turning, karya Mas Ismail, dan ini adalah yang kedua, trailer keduanya Another Trip to the Moon.
adalah 2 video trailer dari karya Mas Ismail, dan selanjutnya kita akan melihat karya Mbak Heni yang berjudul Between the Devil and the Deep Blue Sea. Kita akan lihat bersama. Saya di tengah, baru dia mabuk. Saya di tengah, saya tunjuk mulutnya. Saya kasih tahu, jangan kau bicara sembarang. Bicara kau, saya kasih tahu. Bicara kau apa adanya, sumpah saya kasih tahu. Kalau bukan kau, saya tidak hancur begini hidupku. Saya kasih tahu begitu. Saya hancur begini gara-gara kau. Saya tunjuk mulutnya depannya orang tuanya. Aduh. Masih panas. Saya masih asik-asik tidur. Magar sa bulan no, may pisa bukan pameko bisa ko to din nila rula pa sa inga to pama to kamu sa bulan. Jangan ngejar aja Aso ay makabiaya ako temo ani. Apa na ato na sayo ba ona? Oh, kumayamang na ko ano mo dari sekarang tidak usah kuliah. Tidak usah capek-capek bayar uang semester kabiko kenika. Asal marantang sama papuji. Ada umpisi mo ato. Oh, makate ya pa mabako te bala. Bukankah nomornya Noah ini? Noah. Siapa ini? Halo? Bukankah bukankah orang Kaledupa ini? Bukan orang Kaledupa. 08. Kok perempuan yang angkat? Between the Devil and the Deep Blue Sea. Nah, kita sudah melihat ada 3 karya dari 2 narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Kita akan masuk ke Q&A. Buat para peserta yang mau bertanya bisa tulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan untuk ditanyakan langsung ke 2 narasumber kita. Nah, untuk pertanyaan pertama, 2 narasumber kita ini memiliki pengalaman internasional, baik yang karyanya masuk ke festival internasional, kemudian juga sekolah, mendapatkan fellowship di luar negeri. Nah, pertanyaannya adalah buat Mas Ismail dan juga Mbak Heni. Pertama buat Mas Ismail, menurut Mas Ismail, kan karyanya ini sudah banyak yang kemudian masuk ke festival internasional. Sebenarnya seperti apa sih caranya membuat sebuah karya itu layak nanti untuk kita kirimkan ke festival internasional gitu. Dan untuk Mbak Heni juga pertanyaan yang sama, dan bagaimana untuk mendapatkan beberapa fellowship internasional untuk dalam industri perfilman. Nah, pertama kali kita minta jawabannya Mas Ismail dulu. Oke, sebenarnya simple ya, kita punya ide, punya katakanlah kalau bahasa gampangnya itu kepedulian atau kegelisahan terhadap satu topik atau satu persoalan gitu. Terus kita sebagai pembuat film atau sebagai seniman terpanggil ya untuk menyuarakan atau untuk membuat sesuatu berdasarkan itu gitu. Itu yang pertama. Pada awalnya selalu berangkat dari situ dulu. Kalau saya pikir sama lah, semua pembuat film sama. Cuman kan kemudian kualitas daripada filmnya itu kan sangat tergantung daripada kemampuan
katakanlah pemahaman kita dan kemampuan kita dalam memahami apa itu film sendiri. Gitu. Misalnya kalau saya gitu dan Mbak Eni kan diuntungkan kita juga bekerja di festival film ya, artinya kita terbiasa melihat banyak katakanlah referensi, banyak cara, banyak ide, bahkan banyak cerita, banyak persoalan manusia yang kemudian mengisi pikiran dan menggerakkan hati kita gitu. Jadi mungkin untuk saya itu jadi sedikit lebih memudahkan gitu ya, karena saya terekspos lah ya dengan karya-karya di festival internasional itu. Dan kemudian bentuk karyanya seperti apa gitu kan itu subjektif daripada cara senimannya. Misalnya kalau saya membuatnya film-film seperti Another Trip, Mobil Bekas, The Carousel yang lebih personal, lebih cutting edge, lebih bermain dengan bentuk storytelling, bahkan bentuk visualnya gitu. Dan Mbak Heni memilih dokumenter lebih dekat realitas. Itu kan panggilan atau cara yang paling lebih nyaman untuk masing-masing sutradaranya. Baru setelah itu kita tahu bentuk karyanya akan seperti apa, idenya seperti apa, ceritanya seperti apa, baru kemudian mencari jalan untuk merealisasikan karyanya gitu. Ada yang sejak awal banget, misalnya kayak saya gitu, coba daftar funding untuk menguji idenya, untuk mencari tahu adakah orang lain di luar sana yang juga sama pedulinya dengan saya atau mengharapkan lahirnya karya saya ini gitu. Biasanya saya kasih waktu sekitar 1-2 tahun untuk coba daftar workshop atau funding gitu sih. Apalagi itu film pertama gitu ya, waktu itu Another Trip, saya coba daftar aja dulu gitu. Tapi saat saya hampir menyerah, ternyata dapat panggilan Google itu. Padahal ya udah. Akhirnya aku bilang sama mereka untuk bisa nggak sih kalau uangnya dipakai yang harusnya funding untuk naskah, tapi aku pakai uangnya untuk produksi, boleh nggak sih? Karena aku udah nunggu 2 tahun, tapi pas aku dapat, pas naskahnya udah selesai nih sebenarnya gitu. Ternyata mereka no problem, terus ya udah aku syuting dengan tambahan dana itu, dengan bantuan banyak sekali kawan waktu itu ya, ada Button Hijau, ada Super 8 mm gitu, ada banyak kawan-kawan di Jogja yang peduli dan percaya sama karyanya harus lahir, dan ya kemudian itu lahir gitu. Saat karyanya lahir, udah di syuting, kita edit, itu kita coba daftarin festival, dan standarnya umumnya ya daftar festival tuh dari kelas A dulu, dari festival yang paling gede dulu, terus turun gitu. Jadi kalau aku selalu coba dari festival kelas A gitu, coba gitu, daftarin sesuai kemampuan aja. Misalnya festivalnya nggak ada budget untuk daftar festival, ya cari festival yang daftarnya semua bayar gitu kan. Ada festival-festival tertentu yang meskipun gede, eksposurnya bagus, mereka nggak bayar. Atau kalaupun bayar, karena kita dari negara Indonesia itu kan negara berkembang ya, itu kadang kita dapat waiver fee gitu loh. Jadi kita di waiver gitu, dapat fee gitu. Itu soal kemauan kita ngontak aja tim programnya, kan alamat emailnya ada di websitenya masing-masing, tinggal email memperkenalkan diri gitu. Dan kebanyakan dari mereka selalu membalas email kita karena mereka sangat profesional dan mereka sangat menunggu karya-karya dari negara-negara seperti kita ini, karena di kacamata sinema dunia, film-film dari negara seperti Indonesia, dari Southeast Asia itu ditunggu karena saking sedikitnya gitu ya film yang daftar di sana, kecuali beberapa negara tertentu seperti Filipina yang kalau daftar itu bisa puluhan film dalam setahun gitu ya. Tapi rata-rata umumnya filmnya sedikit gitu yang daftar, dan kemudian kita tunggu kabarnya selama setahun, bersabar gitu loh. Kalaupun masuk gitu, kita baru mikirin strategi promosinya, karena masuk ke festival itu tidak hanya persoalan artistik tapi juga persoalan market kan. Kalau kita masuk festival berarti kan secara artistik kita diakui punya gaya artistik tertentu atau filmnya pantas untuk ditonton penonton sedunia gitulah. Tapi juga itu diuntungkan kita kalau masuk festival, karena saking selektifnya mereka, itu jadi strategi promosi kita juga untuk membedakan film kita dari film yang lain gitu misalnya. Nah itu kita garap seperti kita normalnya memperlakukan sebuah produk atau sebuah karya industrial. Nah ini bedanya anak independen di internasional sama anak independen secara umum di Indonesia. Kalau secara umum anak independen di Indonesia itu kan basisnya sangat komunitas, bareng-bareng, ini berangkat biasanya energinya sampai produksi tok udah habis.
Jadi nggak berangkat, tapi kalau kita yang lewat internasional, misalnya kayak saya belajar di Korea, belajar di Jerman, tuh diajarin namanya audience engagement. Jadi seunik apapun filmmu, sesusah apapun marketnya, sebuah film itu pasti ada yang menonton dan mengharapkannya. Nah, ini kita sebagai produsernya mendesain penonton itu dari awal lah. Ini kalau independen yang dididik lewat internasional itu kadang diajarin itu, makanya kita seringkali diajarin itu, makanya kita bisa mendesain langkah-langkahnya dari awal sejak filmnya belum lahir lah, maksudnya baru ide, kita bikin proposal, daftar sana daftar sini gitu coba aja gitu, dan hasilnya sayang sekali nggak terprediksi. Jadi sedekat apapun saya misalnya dengan programmer Cannes, dengan banyak programmer, sayangnya itu tidak jaminan film kita masuk juga. Sama seperti saya ketika jadi programmer dulu, meskipun mereka kenal saya, kalau itu tidak cocok dengan angle kuratorial kita, atau kita tidak merasa film itu harus kita pilih, ya nggak bisa dipilih. Bedanya kalau kita kenal programmer, biasanya dapat jawabannya lebih cepat aja, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kamu daftar ke Cannes, kepastiannya lebih cepat aja gitu ya, Mas ya. Nggak masuknya lebih cepat aja. Jadi keuntungannya cuma itu sebenarnya. Tidak ada jaminan sama sekali filmmu pasti masuk ke festival besar karena kamu kenal programnya. Karena mereka setiap festival ini punya kultur, punya angle programming yang dipercaya, katanya dibangun selama bertahun-tahun, dan mereka nggak mungkin meresikokan itu untuk keperluan 1-2 orang tertentu saja gitu. Jadi ukurannya nomor satu selalu filmnya itu sendiri. Itu sih. Makanya Mbak Sasa sering lihat banyak sekali orang yang tidak dikenal sebelumnya tahu masuk festival kelas A, bahkan menang, itu karena cara bekerja mereka yang sangat profesional gitu. Misalnya di kasus kita di Indonesia, kita pernah punya 2 keajaiban ya, 3 lah kalau bisa diturut-turut. Itu waktu Edwin masuk Berlin International Film Festival di kompetisi utama gitu, ya kan. Dia kan ibaratnya salah satu pembuat film Indonesia yang punya prestasi luar biasa. Lalu ada Vregas ketika menang di Critic Week Cannes itu. Waktu itu kan nggak banyak orang yang tahu Vregas kecuali pembuat film di Indonesia. Tapi ketika masuk Cannes dan menang itu kan karena dia ditemukan gitu. Jadi festival itu bisa menemukan seperti itu gitu. Jadi jangan khawatir kamu tidak kenal mereka atau apa, karena tokonya udah buka, websitenya ada, siapapun bisa daftar. Nah, percaya dirilah sama kualitas karyanya itu sendiri gitu. Tapi balik lagi ke tradisi, kalau di tim saya gitu, nomor satu selalu berangkat dari idenya. Jadi tidak berarti ketika kita tidak masuk festival terus filmnya tidak kita putar gitu. Kita bisa cari cara lain sih untuk memutarnya. Berarti untuk fokus jangan jiper duluan ya sama nggak mungkin lah nih festival internasional, fokus saja sama karya. Dan berbicara karya tuh nggak hanya berbicara artistiknya, tapi kan berarti kalau tadi saya dengar dari Mas Ismail berarti berbicara juga marketingnya, istilahnya dari awal sudah difikirkan audiensnya mau seperti apa nih, saya mau bikin yang seperti apa nih gitu ya. Jadi bukan hanya ide kegelisahan dan artistiknya aja gitu ya Mas ya. Makanya seringkali kalian lihat, Mbak Sasa lihat itu banyak sekali pembuat film independen, khususnya yang dari Jogja, yang teman-teman dekat saya gitu, rata-rata ikut produce semua. Kau perhatiin deh. Karena tidak hanya artistik tok itu nggak cukup, pada akhirnya kita perlu pasang badan untuk persoalan yang lain juga. Misalnya saya, Yosef Angginun, Iva, terus Dini misalnya, siapa terus Mbak Heni, terus seringkali ikut produce juga karena itu gitu, karena perjalanannya itu panjang sekali gitu loh. Jadi kadang-kala akhirnya harus bertahan sendiri juga, maksudnya harus ikut produce juga karena mencari produser untuk karya-karya yang challenging atau karya-karya yang personal dan katakanlah tidak umum ya, desain market itu kupikir tantangannya gede sekali dan rumit sekali. Makanya seringkali sutradara menjadi produsernya, makanya banyak dari kami juga ikut workshop ke internasional. Caralah nggak harus langsung ke Jakarta gitu. Misalnya kayak saya waktu ke Jakarta kan posisinya saya udah lewat internasional dulu, baru saya belajar ke Jakarta ya. Komersil gitu loh, komersil. Oke, nah Mas Ismail, aku mau nanya ke Mbak Heni. Tadi kita udah dengar dari sisinya Mas Ismail yang film fiksi ya Mas ya, jatuhnya ya Mas ya. Nah, apakah di dokumenter juga terjadi hal yang sama Mbak? Ya, sebenarnya sama juga. Cuma memang kalau di dokumenter itu kayak ada apa ya, pemetaan kayak ideologi dokumenter ya. Jadi kalau sebenarnya
kalau saya percaya semua orang tuh punya cerita uniknya sendiri, hanya dilihat dari point of view yang sebelah mana misalnya kayak gitu. Cerita lokal tuh bisa kalau dengan punya bahasa, kalau dibawa dengan apa nilai universalnya bisa dipahami oleh orang dari luar, ya bisa menarik juga gitu. Kayak misalnya dulu saya bikin Dino dan Gareng, siapa sih yang mau, kalau orang Indonesia saya puterin, misalnya saya cerita tentang dua bekas anak jalanan yang dari Malioboro terus pulang ke rumah gini-gini, mungkin tidak menarik gitu. Tapi begitu itu film diputar di IDFA di Amsterdam, itu festival film dokumenter terbesar di dunia, itu orang terus mau nengok juga kemudian, dan ternyata mereka suka itu. Jadi sebenarnya masalah ide itu bisa dari sekitar kita juga itu, tergantung kita mau lihat dari sisi sebelah mananya, misalnya terus bagaimana kita memotret mereka. Dan di dunia dokumenter itu kayak misalnya gini, di Eropa itu lebih ke storytellingnya. Oke. Lebih cara bagaimana film dipresentasikan gitu, kayak storytellingnya lah. Tapi kalau di Amerika mereka biasanya isu driven. Di Amerika lebih ke isu driven, di Eropa kebanyakan sih karakter driven. Di Indonesia kita semua maunya filmmakernya aja. Jadi kalau film saya masuk ke Amerika, mau saya daftarin ke Amerika, itu sangat sedikit festival yang mau menerima. Karena karakteristiknya itu tadi yang berbeda. Karena style dokumenter mereka sangat beda. Di North Amerika itu kebanyakan isu driven. Walaupun sekarang kecenderungan sudah mulai karakter driven kayak Honeyland, terus kayak apa yang menang Oscar itu ada pergeseran mereka. Yang dulunya sangat isu driven sekali, sekarang mereka udah mulai geser. Bahkan tapi bisa masuk. Kayaknya kalau dari Amerika isu drivennya masih tetap lebih tinggi ya Mbak ya? Masih tinggi. Hampir semua film-film di sana sih sangat isu driven. Tapi saya sih sudah mulai seneng karena ternyata film-film dokumenternya juga udah mau masuk Oscar masuk Academy Award kayak gitu, dan itu maksudnya itu bisa bahkan film fiksi pun ya, misalnya banyak juga yang masuk ke sana, kayak misalnya yang kemarin Nomadland itu kan sudah dibikin ala dokumenter itu. Film based on kehidupan orang nyata, dibikin ceritanya fiksi tapi dibikin ala dokumenter. Caranya mereka bikin itu kan. Nomadland itu kan sangat dokumenter sekali itu. Tapi sebenarnya bukan dokumenter gitu ya Mbak ya? Kisah-kisahnya iya, tapi maksudnya kisah nyata, banyak kisah nyata, tapi memang kemudian ya kayak camp-campnya itu kan nyata, emang mereka datang ke situ syuting kayak gitu. Jadi kayak kalau aku bilang itu film hibrid sebenarnya, setengah fiksi setengah dokumenter. Pembuatannya adalah dokumenter, filmnya setengah fiksi setengah dokumenter juga. Itu lebih ke hibrid. Kalau aku bilang itu sih, kalau Nomadland kayak hibrid itu. Terus juga kalau di dokumenter itu sebenarnya juga sama juga, kayak kita juga ada festival kelas A juga, kayak misalnya IDFA, terus Hodox misalnya gitu. Itu kelas A-nya dokumenter. Kalau saya sih biasanya karena daftar festival itu juga mahal itu ya. Kita memang dari awal sih memang kita pengennya di mana. Kita harus cari tahu juga festival-festival itu programnya kayak apa sih. Kayak saya nggak mungkin saya daftarin ke Amerika banyak-banyak gitu, karena itu daftarnya mahal, terus juga kalau kita ngirim waktu itu karena masih awal-awal tuh mereka masih kita harus ngirim, belum banyak yang modal kayak sekarang pakai freeway, terus apalagi yang online itu kita ngirim screener lewat online gitu. Kalau dulu kan masih kita ngirim modelnya DVD ya gitu. DVD-nya dikirim ke sana kan? Dikirim ke sana kan itu mahal sekali gitu. Jadi memang kita harus selektif gitu. Tapi sekarang itu sebenarnya sangat dipermudah dengan online itu. Kita tinggal masukin ke freeway, nanti kita pilih mana yang mana, terus kayak dibilang si Mael tadi, kita minta fee waiver fee. Kesana saya berapa kali dapat fee waiver. Tapi memang susah juga. Yang penting sih nyoba. Kalau saya sebodo amat ditolak gitu. Yang penting saya pernah nyoba gitu. Terus juga kayak misalnya film itu sebenarnya ada masa sirkuitnya. Jadi kayak misalnya 1 tahun setelah film diproduksi, itu biasanya festival sirkuit. Itu kita kejar yang kelas A, terus kemudian sampai 2 tahun rata-rata itu sebenarnya film masih bisa beredar di festival. Jadi festival 1 tahun pertama itu festival kelas A,
kayak gitu, dicoba semua. Nanti kalau ini mungkin ada baru beberapa yang turun bagus, gitu ya Mbak ya. baru turun ke festival-festival selanjutnya. Biasanya kalau sudah masuk festival kelas A, itu nanti akan pada festival-festival lain yang lebih kecil, itu akan menghubungi kita. Jadi sudah film itu Jadi bisa bukan kita lagi yang sendiri. cari, bukan kita lagi cari bola, kita yang Iya. dicari gitu ya. Iya, berapa kali saya dapat kayak gitu. Jadi mereka yang minta malahan. Dan kalau mereka yang minta, kita kan nggak perlu bayar daftarin. Daftar festival itu kan bayar ya. submission itu kan kita harus bayar. Tapi kalau mereka yang mengundang itu berarti dapat gratisan kan. Bahkan kadang-kadang kita dapat screening fee gitu. Nah itu terus setelah festival sirkuit selesai itu kalau dulu sih untuk TV biasanya TV itu juga dia minta TV version. Tapi itu memang harus disiapin dari awal karena kalau saya dulu yang dengan kasus yang negara itu sudah dapat TV yang mau beli. Tapi saya harus memotongnya menjadi 54 menit dari 89 dipotong menjadi 54 menit. Itu saya nggak mau. Ya. Ya, tapi karena dari awal saya tidak mempersiapkan itu sebagai untuk TV gitu, untuk versi durasi TV itu kan terbatas 54 menit kan untuk program 1 jam itu. Sebenarnya film saya 89 menit. Itu kan saya susah sekali. Dan akhirnya udah nyerah, padahal itu kalau dihitung itu berapa puluh miliar saya bisa dapat berapa miliar. Jadi itu catatan juga ya. Dari awal harus difikirkan strategi promosinya itu mau kemana, strategi pemutarannya itu mau kemana aja, itu harus difikirkan dari awal juga berarti ya Pak. Output filmnya itu mau kemana? Oke, mau ke festival, mau ke kalau sekarang ada pilihan lagi OTT atau TV. TV itu terbatas durasinya. Jarang sekali yang lebih dari 60 menit atau 54 menit. Terus apa? Kalau dari awal kita sudah mikirin itu bahwa ini akan ke festival, ini akan ke TV. TV otomatis kita kan bikin editing sendiri untuk TV, kebutuhan TV kayak gitu. Beda jelas yang kalau untuk diputar di festival itu. Jadi tapi kalau sekarang kan TV mungkin sudah masih ada yang TV yang apa distribusi untuk karena marketing di marketing dokumenter itu kalau nggak untuk TV ya sekarang untuk OTT. Nah, kalau OTT sih bisa lah sepanjang 90 menit itu masih bisa gitu. Tapi kalau TV rata-rata harus bikin 54 menit. Itu yang kita biasanya kita tidak siap. Di Indonesia jarang sekali orang bikin film sekaligus untuk untuk festival juga untuk TV. Nah, jarangnya membuat langsung beberapa multiple output gitu ya Mbak ya? Iya. Padahal sebenarnya kalau bisa dibilang dari festival kita nggak bisa dapat duit banyak. Ya screening fee berapa sih gitu? Tapi kalau misalnya di TV ini bisa dibeli berapa stasiun, kayak misalnya kalau saya dulu nurutin saya potong film itu jadi 54 menit, itu saya tuh bisa dapat sekitar 4 miliar, bisa dapat 4 miliar. Tapi saya malas banget, saya udah capek, saya mending bikin film lagi, dan bahkan saya bilang ke editor saya, kalau kamu mau ngedit itu, udah ambil semua deh itu yang dari TV. Tapi saya sudah sangat lelah lah. Tapi pengurangannya memang banyak sekali Mbak dari 89. Iya, makanya saya nggak bisa itu. Nah, dari tadi yang festival sirkuit terus kemudian TV, sudah ada satu lagi sebenarnya ada jalur itu untuk educational purpose. Jadi kalau ini di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak, tapi kalau di Amerika itu waktu saya kerja di Women Movies itu distribusi filmnya itu justru dapat banyak uang itu dari distribution for educational purpose itu, karena sekolah-sekolah di sana, kampus SMA, SMP, SMA, kampus itu semua banyak yang membeli, tiap semester mereka membeli film untuk kepentingan. Iya, kayak zaman dulu kita SD harus nonton G30 SPKI, mungkin itu sekarang diganti ya, nggak usah G30 SPKI, film-film dokumenter gitu kali Mbak ya. Ya, tapi memang kalau itu sih durasi, kalau untuk kampus biasanya sih bisa panjang-panjang, tapi kalau yang untuk SMP, SMA itu paling sekitar 30-40-an menit durasinya misalnya gitu. Itu yang bisa didistribusi sana, dan itu bisa membuat filmmaker dokumenter survive gitu, karena itu yang justru yang lebih banyak bisa. Saya dulu pernah ngurusin waktu di Women Movie itu satu orang filmmaker dari Meksiko, tiap bulan dia dapat $4.000 dari filmnya yang didistribusi oleh Women Movie, satu film ya, dari satu film yang hampir tiap bulan itu dia dapat $4.000. Kan lumayan banget. Itu yang kita nggak pernah kita belum kepikiran sampai ke situ gitu. Sebenarnya kalau sekarang sih diuntungkan dengan dunia digital ini udah ada OTT. Dulu kan kita nggak ada OTT kayak gitu, baru ya gara-gara pandemi ini ini kan juga jadi booming OTT kayak gitu, dan itu sudah jadi outlet kita untuk jualan film kita, etalase film kita. Terus juga ya sebenarnya sekarang itu mau mengakses apa aja gampang banget. Kalau dulu kita belajar film ya dari festival film sebenarnya,
nonton film di festival yang kita bikin atau kan susah sekali. Dari internet juga sangat jarang. Bajakan-bajakan paling kalau fiksi sih lumayan banyak ya, tapi kalau dokumenter kan dokumenter kayaknya nggak, sangat jarang. Nah itu sebenarnya juga ya sebenarnya rajin-rajin kita ambil peluang. Kayak misalnya gini, info itu ada semua, info fellowship, info funding, info apa itu ada semua. Terus juga kayak misalnya gimana kita melihat di Sundance itu filmnya kayak gini, tapi bukan berarti kita nggak harus, kalau filmnya kita beda dengan mereka terus kita nggak submit ke mereka, jangan. Maksudnya kita submit aja gitu ya Mbak ya. Memang kita harus ini kira-kira kualitas kita, mungkin kita melihat beberapa film di Sundance itu kualitasnya apa sih? Dari sisi ceritanya, dari sisi teknisnya, dari sisi apa. Kalau memang kita belum sampai ke situ ya jangan, daripada buang-buang duit untuk submission fee, kecuali kita dapat fee waiver ya. Dapat fee waiver, daftar aja. Itu makanya pentingnya kita menghubungi programmer itu, kurator itu, ya itu biar kita dapat fee waiver. Kalau kita bisa dapat fee waiver, kirim aja. Jangan jiper duluan lah ya. Jangan jiper duluan. Sekedar email ya. Nggak perlu minder-minder itu, karena kadang-kadang kita itu melihat sesuatu terlalu besar, tapi ternyata sebenarnya nggak juga. Kayak saya juga, kayak misalnya dulu saya daftar Berliner Talents. Mail, kita berapa kali kamu daftar Berliner Talents? 4 kali, udah nyaris putus asa. Saya bilang daftar lagi. Daftar apa juga ya? Apa yang 4 kali, Berlinale yang 3 kali, kan kamu yang kasih tahu itu. Itu maksudnya jangan pernah putus nyoba terus kayak gitu. Maksudnya yang penting juga selama kita punya portofolio kita lumayan gitu, mereka pasti akan consider kita. Maksudnya kita berapa kali kita daftar juga mereka, anak ini daftar lagi, niat berarti kayak gitu. Iya. Jadi jangan jiper duluan. Dan pintar-pintar, tadi Mas Ismail juga bilang pintar-pintar daftar workshop aja dulu. Kalau Mbak ini kan tadi belajar karakteristik apa style berbeda-beda, festival di Amerika beda, festival di Asia berarti kan juga punya stylenya sendiri ya Mbak Heni ya? Ya sebenarnya tergantung kuratorialnya sih. Jadi memang sebenarnya saya nggak bisa bilang kalau festival ini begini, festival begini gayanya begini, nggak juga, itu juga tergantung kuratornya kadang-kadang, karena juga kuratornya beda juga kan, ganti kayak gitu misalnya, itu juga beda juga. Kayak misalnya ITVA zaman saya dulu sama ITVA yang zaman sekarang itu udah beda sekali. Film-film yang diputar di ITVA zaman dulu sama zaman yang sekarang itu beda sekali, tergantung kuratornya gimana gitu. Jadi emang nggak bisa filmmu, saya nggak bisa bilang ke orang film nggak akan cocok ke ITVA, saya nggak bisa bilang kayak gitu, karena itu kan tergantung sana tetepan. Coba aja, kalau saya sih coba aja. Tergantung budgetnya berapa. Waiver fee ya Mbak ya? Iya. Ada beberapa yang bisa diminta itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pandu Pangestu, karena dari obrolan kita tadi, Mas Ismail, Mbak Heni, ini sebenarnya kita tuh banyak banget film-film, banyak lah istilahnya ya, film-film yang sudah berhasil di festival internasional. Ini pertanyaan 1000 zaman kayaknya, ini pertanyaan yang hingga saat ini mungkin masih sama pertanyaan dari Pandu Pangestu, kenapa film Indonesia yang berpartisipasi di internasional cenderung enggak memiliki pasar yang besar. Mungkin kalau pasar pasti ada, yang tadi Mas Ismail bilang pasti ada penontonnya tersendiri gitu, tapi ini pertanyaannya adalah pasar yang besar yang istilahnya dinikmati, kayak misalkan berbicara dokumenter di luar negeri tadi Mbak bilang sudah masuk ke berbagai award yang memang lebih besar, yang lebih komersil lah istilahnya ya, bisa ditonton banyak orang. Kenapa di Indonesia itu belum terjadi istilahnya gitu? Ke Mas Ismail dulu, habis itu kita ke Mbak Heni. Apakah karena audiensnya, apakah karena memang karyanya yang nggak cocok? Karena dari awal tadi yang tadi Mas Ismail bilang bahwa tidak memikirkan audiens pada saat awal pembuatan. Gimana Mas Ismail? Buat saya ini pertanyaan chicken and egg gitu loh. Jadi Mas Ismail nge-freeze sepertinya. Sekali membayangkan
persoalan pasar gitu. Kalau ternyata persoalan filmmakingnya sendiri standarnya itu tidak sama gitu loh. Misalnya gini ya, kamu kalau ke festival film kelas A atau ke festival film besar gitu ya, mereka selalu punya market gitu ya. Artinya mereka memperlakukan kualitas dan marketingnya itu dan penjualannya ya, pembuatan film, kualitas artistik film dan marketingnya itu setara. Jadi mereka tuh pengen jualan dengan amat keras film yang pantas untuk banyak orang menonton gitu loh. Mau itu filmnya apapun jenisnya itu selalu ada tempatnya gitu. Tapi ya setiap tempat ini punya spesialitinya sendiri-sendiri gitu. Misalnya film saya Another Trip, mobil bekas gitu ya. Sekarang saya distribusikan di bioskop online.com itu tempat punya Angga Visinema gitu kan. Penontonnya saja sedikit padahal sudah di OTT gitu. Saya coba promosi semampunya Visinema promosi semampunya karena memang marketnya dari awal kecil gitu. Jadi saya tidak membayangkan dengan film seperti itu saya dapat 2 juta penonton gitu. Tapi apakah film seperti itu tidak pantas dibuat? Menurutku selama ada yang terpanggil untuk membuat film-film seperti itu, maka pasti ada orang di luar sana yang terpanggil untuk menonton. Misalnya ketika saya di festival film di Jepang, di beberapa festival film lain, Rotterdam gitu ya, yang nonton anak-anak muda, nggak semuanya orang tua. Dan mereka paham sepenuhnya menikmati film-film itu seperti sedang menonton film-film komersial box office gitu loh. Kenapa di festival bisa seperti itu? Karena orang-orang yang datang ke festival adalah orang-orang yang siap untuk menonton beberapa jenis film atau jenis-jenis film yang lain gitu. Artinya penontonnya sendiri penonton yang khusus gitu loh. Sementara publik umum, publik luas gitu ya, terbiasa menonton film-film katakanlah yang disuapin gitu loh, yang strukturnya pasti 3 babak, pasti begitu, pasti begini, pasti begitu, nggak ada challenge gitu. Karena itu sudah terjadi terbiasa bertahun-tahun. Kenapa itu dilakukan? Ya supaya dapat duitnya lebih gampang kan pembuat filmnya, produsernya gitu misalnya. Ngapain men-challenge penontonnya kalau tak bikin gini aja penonton suka, itu persis kayak era TV dulu. Kenapa sih sinetron kita jelek-jelek? Produsen TV-nya, produsen sinetronnya kan bilang, lah gimana ratingnya tinggi ya? Itu kan makanya aku bilang jawabannya chicken and egg. Yang harus berubah siapa dulu nih? Pembuat filmnya atau penontonnya dulu gitu. Nah, menurutku apa yang membedakan Indonesia gitu ya misalnya dengan negara-negara lain ya yang katakanlah lebih mapan gitu ya secara kebudayaan adalah apresiasinya. Mereka tidak takut untuk menonton jenis film yang lain gitu. Artinya model apresiasi ini yang kemudian harus kita sebarkan, misalkan itu yang dilakukan JAV, itu yang dilakukan FFD. Kamu kalau nonton film-film di FFD, jenis filmnya banyak juga, nggak cuma satu metode film gitu loh. Di JAV juga demikian. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita berharap penonton film di Indonesia itu juga sama eksploratifnya dengan pembuat filmnya. Dengan cara itu nanti ada ceruk-ceruk penonton baru yang kemudian kita membela dan mengusahakan untuk menonton film-film itu. Tapi khusus di Indonesia ada channel, ada persoalan platform. Platform utama kita adalah bioskop, bukan begitu. TV kita nggak berani ngambil film-film kayak Denok dan Garing begitu. Terus berani lah Mas, beraninya kan yang ratingnya 11. Terus misalnya bioskop kita gitu, kalaupun saya ngambil bioskop masuk dikasih jatah nih sama bioskop dibantuin gitu. Saya membayangkan promosinya pasti mati-matian itu saya untuk mempromosi Anak Tertib dan Mobil Bekas. Itu udah jiper duluan karena waduh gimana? Yang satu biasa dikasih nasi goreng gitu ya dengan cara instan seperti nasi goreng di bandara gitu yang dibuat semalam suntuk gitu loh. Yang udah nginep gitu, udah terbiasa makan gitu, begitu dikasih makanan nasi goreng yang fresh, yang enak, yang unik gitu ya, ada telurnya, adanya malah bingung karena nggak biasa loh. Karena insting manusia itu selalu takut pada sesuatu yang asing. Nah ini supaya ini tidak terjadi, aku balik ke poinku soal apresiasi itu tadi. Semarakkan apresiasi film yang tidak takut pada berbagai macam bentuk film atau berbagai macam bentuk eksplorasi. Bahkan itu bisa dimulai dengan forum, tidak harus dengan film. Artinya semarakkan forum-forum yang terbiasa
mendatangkan berbagai macam jenis pembuat film yang gagasannya berbeda. Kalau perlu ribut ya nggak apa-apa. Tapi ribut dengan ilmu sama ribut cakar-cakaran kan beda kelas toh. Nah, maksudku Ribut seperti film pendek yang kemarin viral di YouTube itu ya Mas ya? Kan sempat ribut tuh. Itu beda itu bukan forum ya. Kalau itu kan viral. Forum kayak gini ini misalnya aku dan Mbak Eni kan pembuat film yang beda banget tirakatnya. Cara tirakat kita berdua beda banget. Meskipun tujuan kita sama gitu, main membuat film karena panggilan karena apa. Tapi cara jalan kita, strategi kita beda banget. Dan cara seperti ini, forum-forum seperti ini menurutku penting dan harus semarak gitu loh. Karena kalau kita tidak mungkin merubah seseorang atau satu kaum gitu, satu perubahan tanpa adanya ide. Jadi yang penting untuk disebarkan sekarang adalah gagasan atau ide itu sendiri, aku pikir. Itu berarti harus terbuka dengan berbagai ide dan gaya dan cara tutur cerita dan lain-lain itu ya. Jangan menutup diri kita atau mendela diri kita pada satu gagasan tunggal yang disponsori oleh negara atau disponsori oleh industri saja gitu loh. Apa-apa yang disponsori negara dan industri itu belum tentu yang bagus loh. Ya toh, karena negara punya pertimbangannya sendiri, misalnya indeks pertumbuhan ekonomi apa gini gitu dah. Bukan berarti apa yang dilakukan negara maupun industri itu terus salah ya, enggak. Tapi maksudku tidak mungkinkah kita bekerja sama seperti yang dilakukan Korea misalnya. Industri berjalan sebagai industri, negara berjalan sebagai negara, dan pembuat film sebagai intelektual itu juga berjalan, dan mereka biasanya melalui asosiasi-asosiasi ini bisa menekan industri dan bisa menekan negara gitu loh, untuk ketika ada 3 pilar lah, katakanlah 3 pilar pemikiran di dalam film, kalau ini jalan sebenarnya dalam ranah gagasan ya, aku pikir ini akan mempengaruhi banyak sekali hal gitu loh, dan ini rumit karena ini sudah politis. Kalau udah kayak gini ini udah politis. Nah, untuk bergerak secara politis seringkali di Indonesia dihadapkan tidak pada ide tapi pada sosok. Misalnya aku mau ikut Mbak Heni karena Mbak Heninya, bukan karena idenya, paham nggak? Karena aku nggak enak, dia seniorku, aku ini apa-apa gitu loh. Atau wah aku ikut orang itu aja lah karena dia terkenal, Nah, artinya balik ke persoalan mendasar lagi. Apresiasi yang tadi saya utarakan di awal itu setara, harus berjalan seiring dengan persoalan ide atau persoalan diskusi dalam ranah gagasan. Artinya ketika seorang pembuat film tidak sadar bahwa dirinya pun adalah seorang intelektual, tidak hanya seorang seniman yang membuat, tapi juga seorang intelektual yang berpikir, yang menyumbangkan gagasannya melalui karya-karyanya. Kupikir ketika kesadaran itu tidak ada, akan susah kita menggunakan, katakanlah, menyemarakkan apresiasi terhadap film, karena orang filmnya sendiri tidak berpihak pada ide atau gagasan, tapi berpihak pada bentuk. Maka kalau bentuk dibela itu persis kayak kita lihat rumah dengan 4 lantai lebih bagus dari rumah 1 lantai ya bentuknya. Padahal menilai sebuah rumah kan bukan dari bentuk lantainya, tapi dari kegunaannya, ventilasinya, apanya, ada ilmunya gitu loh. Nah, ilmunya ini yang kemudian harus kita lihat dalam kapasitas ide gitu. Nah, kalau ini ditularkan, aku pikir lebih mudah karena biayanya nggak mahal. Forum-forum kayak gini biayanya nggak mahal. Forum-forum apresiasi tidak mahal seperti yang dilakukan FFD dan JAV misalnya. Selalu ada forum-forum diskusi apa itu, dan itu tidak mahal. Bisa dilakukan gitu. Tapi bayangkan kalau ini semarak dan dilakukan secara masif gitu. Saya kira 4-5 tahun kemudian akan berbeda ini kualitas film dan penonton, pembuat dan penonton. Dan berbicara mengenai apresiasi itu berarti kita jangan menghakimi sebelum kita memahami. Nah, betul. Itu ya? Karena untuk menghakimi itu kan perlu menjadi hakim. Untuk jadi hakim perlu ilmu toh. Misalnya di Amerika, Mbak Heni pasti tahu. Kalau di film-film Amerika itu yang namanya hakim itu terhormat sekali kalau lihat aja di film Amerika. Di sini orang Indonesia sepertinya menghakimi terlebih dahulu. Terus nggak nyampe ke memahaminya gitu ya? Biasanya belum nonton aja sudah menghakimi. Itu yang menyebalkan itu, belum nonton loh. Betul. Memang kecenderungannya begitu, orang yang tidak punya ilmu itu ngomongnya banyak memang, tidak pada tempatnya. Tapi ya enggak apa-apa, itu kan ada efek lain ya. Misalnya Mbak Heni yang termasuk aktivis 98 pasti tahu ya, efek ini kan langsung ya kalau dari situasi politik kita yang tertutup sekali terus tiba-tiba terbuka dan orang-orang sekarang euforia dengan kebebasan itu, ya aku pikir nggak apa-apa, nggak perlu disalahkan juga. Tapi bayangkan kita imbangi dengan forum-forum yang berkualitas gitu loh. Mungkin itu akan sedikit membantu memberi katakanlah gambaran atas putaran ide atau gagasan-gagasan di dunia
yang katakanlah kita melibatkan diri pada persoalan dunia, tidak hanya persoalan Indonesia. Misalnya yang dilakukan Mbak Heni melalui Denok dan Gareng yang dia cerita tadi itu kan, kalau dilihat dalam persoalan bentuk, dalam persoalan ini, apa menariknya sih anak jalanan gitu? Orang Indonesia mungkin secara umum mikirnya gitu ya, karena anak jalanan banyak sekali. Tapi dalam perspektif universal, anak jalanan bernama Denok dan Gareng yang pulang, itu selalu punya challenge atau distraksi kultural gitu loh. Karena ada clash kultural dari seorang yang sangat merdeka, terus kembali masuk dalam aturan sosial yang mengikat mereka. Wah, ini pasti dilematis sekali, dan siapa sih orang yang sedunia yang tidak tertarik melihat itu? Tertarik karena persoalan pribadi dan sosial itu di dunia itu persoalan yang selalu kontekstual, selalu selalu aktual. Nah, ini kan persoalan gagasan. Kalau dilihat bentuknya memang seolah-olah anak jalanan pulang ke rumah memelihara babi. Ceritanya mungkin gitu ya. Tapi kalau dalam persoalan gagasan yang ditawarkan oleh Denok dan Gareng, itu persoalan yang sangat radikal sekali. Orang-orang berlomba-lomba pergi dari rumahnya di seluruh dunia ini untuk mengaktualisasikan dirinya. Orang ini memutuskan untuk pulang dan mengaktualisasikan dirinya. Tidak sendiri lagi, tapi bersama pacarnya yang kemudian menjadi istrinya. Ini kan cerita yang menarik sekali menurutku. Secara gagasan ini menunjukkan dinamika kultural di Indonesia sendiri yang sangat beragam gitu loh. Jadi nggak stereotyping lah, istilah gampangnya itu nggak stereotyping. Nah, untuk bisa mengukur film dalam tatasan gagasan itu, nah, kalau programmer atau kurator misalnya kayak saya dan Mbak ini kan terlatih ya mikir gitu. Nah, barangkali untuk forum-forum yang tadi saya coba tawarkan itulah, forum-forum seperti ini yang ditonton masif itu, yang mungkin akan sedikit memberi pencerahan atau gagasan ke publik luas gitu loh, atas adanya cara-cara melihat dan menilai sebuah film gitu loh. Sorry kepanjangan. Terus harus komprehensif, takutnya salah paham. Betul, nanti. Daripada salah-salah lagi kan. Tapi semoga kalau kita semua yang ada di forum online ini nggak menghakimi duluan apa yang dibicarakan sama Mas Ismail tadi. Nah, Mbak Heni, kalau Mbak Heni lihat sendiri gimana nih Mbak? Mungkin sebagai director, sebagai orang yang memang sudah terpapar dengan dunia film internasional, apalagi dokumenter. Kenapa nggak laku di sini gitu ya? Karena memang nggak ada, bisa dibilang kayak gini, mau dokumenter masuk ke bioskop di Indonesia, itu kalau aku bilang sih itu agak mustahil, bukan mustahil lah sebenarnya, tapi memang karena slotnya juga masuk ke bioskop itu otomatis kerja. Kalau kita bilang kerja mempromosikan itu hampir sama kerasnya, kita mesti kerja keras sama kayak bikin filmnya gitu. Belum lagi uangnya segala macam, itu kan kita nggak punya. Rata-rata kita daripada, ya itu bukan masalah kita tidak mau mempertemukan film kita dengan penontonnya, tapi berurusan dengan bioskop dan promosinya itu nggak cuman butuh tenaga, pikiran, tapi juga biaya juga. Itu yang kita sudah kelelahan, kita kehabisan energi. Distributor film dokumenter di Indonesia juga belum ada yang mendistribut itu, mengurusi itu untuk distribusi ke sinema gitu. Kalau misalnya di Jepang ada beberapa kayak gitu. Di Eropa ada yang memang jaringan bioskop yang dia punya slot untuk dokumenter, kayak Pathé di mana di Prancis dan Belanda dan juga di Jerman kalau nggak salah Pathé itu dia punya slot sekian persen untuk dokumenter. Jadi mereka udah filmmaker di sana udah oke. Kalau mereka sudah mengkurasi dan memilih itu ya udah gampang itu. Kalau di sini kan enggak. Kita harus minta dulu ke jaringan bioskop. Nanti cuma dari sekitar 1000 sekian layar, 1500 atau berapa layar di Indonesia cuma dapat misalnya dikasih 20 misalnya gitu. Hari pertama nggak ada yang nonton, turun lagi. Itu jadi kalau kita sih udah malah lebih sering sakit hati daripada iya, mending udah bikin film lagi aja gitu. Mending cari dananya capek-capek dibuang-buang masukin bioskop gitu ya, Mbak. Iya, mending cari platform yang lain aja gitu. Kalau istilahnya kan kalau di dokumenter kan juga ada distributor yang tingkat dunia gitu kan, dari dia pegang di region Amerika, di region Eropa. Itu memang di sana lebih film kita lebih bisa ke distribusi di sana daripada di sini, karena di sini juga ya itu tadi kita belum ada distributor film yang baik di fiksi atau dokumenter yang itu memang bisa bekerja dengan gini aja lah, bisa bilang kayak kurasi bioskop di Indonesia itu juga tidak ada film-film yang diputar di Indonesia. Kalau di luar itu kan karena jaringan bioskopnya banyak gitu, ada beberapa bioskop itu yang memang dia kurasinya sangat bagus, film-film yang bagus itu yang masuk ke situ.
Ada juga emang film-film kayak kalau di sisi modalnya kayak X1 misalnya gitu. Ada yang modalnya kayak gitu juga yang untuk apa film-film mainstream gitu. Tapi ada juga emang film-film bioskop yang itu memang film-film memberi tempat pada film-film yang misalnya film-film art house, film-film indie dari film-film indie kayak gitu. Jadi apa di sini belum ada yang kayak begitu yang benar serius ngurusin film-film kayak gini loh yang jadi orang juga sebenarnya masalahnya bukan di audiensnya aja, bukan di audiensnya masalahnya. Kekurangannya bukan di audiensnya aja, kendalanya bukan di audiensnya aja, tapi juga di distributornya. Distribusinya iya, di audiensnya iya. Tapi sebenarnya kayak di audiens itu sekarang kan sebenarnya dia udah punya banyak saluran kayak misalnya OTT kayak sih. Tadi Mael bilang di OTT pun juga yang nonton ternyata sedikit, udah nge-push itu promo. Karena emang di sini tuh orang maunya yang gula-gulanya banyak filmnya. Kadang kebanyakan gula sih Mbak. Banyak kemanisan itu yang repotnya di sini Mbak. Jadi emang harus ada kayak apa sih film literasi buat kalau sebenarnya salah satu fungsi festival itu juga itu memberi film literasi kepada apa penonton gitu ya. Biar penonton juga dikenalkan dengan bahwa film itu macam-macam bentuknya. Di fiksi pun juga bentuknya macam-macam, di dokumenter juga bentuknya macam-macam gitu. Dan bukan itu, hanya ada fiksi dan dokumenter, bukan hanya ada dua itu ya. Maksudnya ada film itu banyak gayanya, banyak cara bertuturnya juga berbeda-beda segala macam itu. Jadi di sini memang kalau di luar negeri orang biasa nonton film itu di sekolah film masuk gitu. Kalau saya bilang itu kayak misalnya gitu, contoh sampel ya, yang saya tahu itu dan itu dahsyat sekali. Film City of God itu film tahun berapa coba? Itu sampai hari ini itu masih beredar di sekolah-sekolah di Amerika. Itu dari pendapatan dia untuk educational purpose itu lebih besar daripada dulu dia dapatnya di box office. Itu udah berapa puluh tahun City of God itu diputar dari untuk anak-anak SMA itu. Padahal anak-anak SMA tiap tahun dia membeli itu ada berapa puluh ribu sekolah SMA di SMP SMA di sana. Itu bisa dibayangkan. Karena memang kalau di luar itu sistem pendidikan akan budaya dan juga sastra itu sangat tinggi, beda dengan kultur di sini itu dia. Kalau di sini itu film juga belum dijadikan bahan penting untuk apa bagian dari pembelajaran gitu. Sebenarnya misalnya gini, film-film ada berapa film di Indonesia yang sebenarnya itu bisa untuk dipakai di sekolah, misalnya ya itu kayak filmnya Tanda Tanya Hanung gitu. Tanda Tanya ya. Itu misalnya itu sebenarnya bisa dibawa ke sekolah sih, Mbak. Itu bagus sih Mbak, tapi kayaknya penontonnya juga nggak terlalu banyak ya pada saat itu. Nggak terlalu banyak juga, tapi maksudnya film-film kayak gitu. Tapi ada kalau seandainya ada kesadaran dari guru-gurunya juga kemudian dikasih apa? Misalnya kayak di workshop bagaimana membahas sebuah film misalnya gitu. Menonton sebuah film, menonton film, terus apa yang ada di dalam film itu juga menarik juga kan, kalau untuk dibawa ke anak-anak sekolah gitu. Dan juga kayak bagaimana film dibikin, bagaimana cara bertutur ya segala macam itu bisa melalui festival atau melalui kayak gini. Mumpung kita lagi banyak bisa dibilang kayak karena pandemi ini kita jadi familiar dengan apa Zoom, dengan Jitsi, dengan whatever itu kan kita nggak perlu keluar rumah aja kita bisa belajar gitu. Jadi kalau misalnya itu oke, ini ada paket nonton, misalnya nonton apa, film art house atau apa, filmnya gaya-gaya, misalnya film Mael yang Another Trip to the Moon, terus nanti bikin acara diskusi di situ, bagaimana Mael bisa punya ide itu, semacam kayak gitu. Terus, karena dulu kan ada film Trip to the Moon ya, Trip to the Moon, terus bagaimana Mael, ini ada Another Trip to the Moon, bisa sampai apa terinspirasi dari itu, atau gimana, misalnya bahas dari situnya aja kan sudah menarik kan sebenarnya. Bedah film harus diperbanyak berarti ya, nggak hanya bedah buku. Iya, sebenarnya iya. Jadi sebenarnya nggak cuma biasa aja, tapi juga distribusi, terus juga masalah produser film di Indonesia itu belum banyak yang bagus. Kalau saya bilang ya, belum banyak yang mau menguasai dari hulu ke hilir film itu gitu. Jadi biasanya diproduksi iya, tapi kemudian mengurusi film itu sampai selesai, sampai ke hulu ke hilir itu ditonton belum, gitu ya, sampai ditonton, sampai istilahnya ketemu distributor yang bagus itu sih belum banyak di sini ya. Ada berapa tapi belum banyak. Itu yang juga apalagi kalau di daerah-daerah itu sangat sulit mencari produser.
yang bagus. Itu juga kesenjangan di Indonesia itu sih. Semua terkonsentrasi di Jawa, di Jogja, di Jakarta. Paling cuma di situ ya. Mbak Heni, Produser itu. Mas Ya. Ismail, Ya. pembicaraannya seru banget sebenarnya. Karena cukup luas kita berbicara tadi dari festival sampai. Ya, kenapa Mas Ismail? Waktunya habis ini kok kamu udah menengahi. Iya, itu dia Mas. Tadinya nggak mau aku tengahi sebenarnya. Emang jadi nggak ngomong dia sama jauh ini. Tapi ini kayaknya lebih dalam dari itu ya Mbak ya. Dan Mas, dan sebelum saya tutup, saya mau mendapatkan closing statement dari Mbak Heni dan juga Mas Ismail. Tapi closing statement kali ini saya minta sama Mbak Heni sama Mas Ismail untuk memberikan 3 poin lah istilahnya, 3 poin buat teman-teman di sini bisa berkarya yang diakui nggak hanya lokal, nasional, tapi juga internasional. Tapi di sum up dalam 3 poin. Mbak Heni dulu. Kalau saya percaya bahwa cerita lokal itu bisa bagus diangkat jadi bagus. Tapi mau nggak memang kita harus banyak nonton film dulu. Nonton film dulu untuk referensi, terus menemukan gaya mana yang paling kita seneng dan kita mau bikin gitu. Mau menemukan gaya kita sendiri yang memang kita suka, kita ini mau itu dokumenter mau di fiksi gitu. Perbanyaklah nonton film, baca buku juga. Karena dari baca buku kita juga ngomong masalah dramaturgi. Baca novel itu kita bisa lihat dramaturginya kan. Kalau kita mau bikin tulisan kita nulis skrip itu kan sebenarnya kayak kalau kita baca buku kita sambil bayangin ini settingnya imajinasinya begini, jadi imajinasinya gitu. Belajar, ya? Jadi baca buku penting, nonton film penting sambil bahas sebenarnya. Nonton film jangan cuma lihat ceritanya aja, tapi lihat bagaimana dia dibikin, bagaimana angle-nya, bagaimana itu terus juga jangan lupa juga cari juga kemungkinan lain kayak misalnya funding atau pitching atau apa, karena gini, ikutan pitching itu sebenarnya mungkin kita tidak bisa terlalu berharap banyak untuk dapat dana gitu, karena itu sangat kompetitif sekali. Tapi kalau sekali kita lolos pitching, maksudnya kita terseleksi untuk ikut pitching, orang-orang yang di situ itu akan kayak menandai gitu ya Mbak. Menandai kita. Oh, aku pernah ketemu anak ini. Jadi suatu pitching itu biasanya orang-orang itu aja. Fundernya itu ada di situ semua. Ganti tempat lain, pitching tempat lain, ya orangnya itu juga. Jadi kalau sekali kita pernah ketemu di satu pitching ini, nanti ketemu lain di project film yang sama atau project film yang lain, kita udah pernah ketemu, kita lebih akrab, dan ketika kita sudah lebih akrab, itu dia lebih punya perhatian pada project kita, dan mereka biasanya kan lebih jujur. Kita di luar acara pitching, mereka kan bisa projectmu kurang ini, kayak misalnya gitu, kayak justru kayak ngasih masukan ke kita, itu yang itu buatku itu bagus gitu. Terus satu lagi, jangan minder, itu aja sih. Ada banyak cara untuk kita belajar itu, apalagi di dunia digital online itu, kamu bisa dapat apa aja di internet gitu. Ya, di internet tuh, iya, apa gunanya smartphone kalau tidak membuatmu lebih smart gitu. Info itu ada di situ semua. Nah, berarti dari Mbak Heni, perbanyak referensi, perbanyak diskusi, sama perbanyak relasi dari ikut pitching-pitching itu tadi Mbak ya. Iya. Nah, dari Mas Ismail nih Mas, 3 poin Mas. Yang pertama, jangan lupa kalau kita itu sama-sama manusia, jadi otomatis persoalan di dunia ini adalah persoalan kita. Tidak bisa ditutupi oleh persoalan bahasa, kultur, ataupun hal-hal lain yang sifatnya spesifik dimiliki oleh kita atau lahir bersama kita. Jadi mau siapapun itu kita, selama kita manusia, kita adalah warga dunia yang mau nggak mau seluruh persoalannya kita pasti kena impact-nya. Yang pertama harus sadar itu sebagai seorang seniman atau seorang intelektual. Yang kedua, sediakan waktu, ini taktis sekali, simple sekali, tidak seperti yang kulakukan selama bertahun-tahun, tapi kesimpulanku adalah sediakan waktu 3 bulan saja. 1 bulan khusus untuk belajar apa itu sastra. 1 bulan kedua belajar untuk mengenali apa itu estetika. Yang ketiga, bulan ketiga belajar untuk mengenali apa itu filsafat. Karena 3
keilmuan inilah yang menjadi katakanlah pondasi daripada lahirnya film itu sendiri. Jadi film itu adalah satu bidang ilmu dan kesenian yang lahir karena ada rangsangan dari bidang ilmu dan seni yang sebelumnya gitu loh. Makanya dia disebut ilmu atau seni yang terakhir kan. Jadi kalau nggak ada fotografi tidak pernah diciptakan ya tidak akan ada itu moving image begitu. Jadi dia selalu kena seni yang lain meskipun dia sekarang diakui sebagai seni yang lain. Seni yang berdiri sendiri. Yang kedua itu ya belajar sastra, estetika, filsafat dalam 3 bulan aja, masing-masing 1 bulan. Itu kamu akan lihat bedanya kamu melihat hal-hal sebelum dan sesudahnya. Kamu buktikan sendiri, kawan-kawan. Nah, yang ketiga poinnya adalah setelah katakanlah mengenal persoalan dunia, mengenal persoalan ilmu, ya nek bahasa Jawanya itu ngelakoni. Ngelakoninya itu lihat di sekitar di depan rumahmu gitu loh. Apa yang membuatmu terpanggil, apa yang membuatmu katakanlah harus hadir dan menyuarakannya ya suarakanlah. Itu menurutku 3 hal yang harus jadi pegangan bagi kita dalam menjalani hidup maupun bidang seni yang kita genapi. Dengan cara itu kita akan selalu tumbuh terus. Kita tidak akan takut sama kompetisi karena kompetisi yang sehat akan selalu menumbuhkan kita selama kita berbicaranya dalam kapasitas ide, tidak berbicara dalam kapasitas orang suka nggak suka atau apa gitu loh, paham toh? Jadi harus ada pondasinya ya. 3 itu sih menurutku. Kenali diri, kenali lingkungan, kenali ilmu, dan terakhir dilakukan. Kan percuma toh sinau daki-daki kalau nggak jalan juga kan. Ya, pada akhirnya apa yang dilakukan Pak Deni misalnya balik ke sama Denok dan Gareng misalnya dia berjalan dengan apa yang ada di sekitarnya dia aja misalnya. Apa yang saya lakukan belajar dari yang di sekitarnya. Ya nek dalam bahasa Alkitab gitu ya, dalam bahasa ini barang siapa tidak bersetia pada hal-hal kecil itu kan tidak mungkin dipercaya pada hal yang besar. Jadi banyak sekali ilmu dari agama juga atau dari apa gitu ya misalnya. Tapi artinya kita harus melihat ilmu itu dalam kapasitas kita sebagai seorang manusia yang terus belajar dan tumbuh. Begitu. Baik, kurang sebenarnya ya 1 jam ya pembahasannya mendalam. Tapi harus saya sudahi nih Mas Ismail dan Mbak Heni. Jadi dalam ya. Iya. Semuanya keluar ya soalnya dari tadi berbicara mengenai filsafat, berbicara mengenai teknis tadi juga ada. Jadi luar biasa lengkap banget nih. Tapi kurang waktunya, memang mau nggak mau harus saya akhiri. Terima kasih Mas Ismail, terima kasih Mbak Heni meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita sore hari ini. Walaupun waktunya singkat, ilmu yang kalau saya sebagai moderator, ilmu yang saya dapat walaupun singkat tapi padat ilmunya. Semoga para peserta yang juga hadir pada sore hari ini mendapatkan hal yang sama dengan saya sebagai moderator dapatkan dari 2 narasumber kita. Dan jangan lupa teman-teman subscribe YouTube Eagle Awards, dan untuk nonton film dokumenter juga nanti cari link untuk nonton filmnya Mas Ismail dan juga Mbak Heni, atau masih untuk terakhir Mas Ismail dan juga Mbak Heni bisa dikasih tahu ke teman-teman bisa mencari karya-karyanya Mas Ismail dan Mbak Heni di mana? Kalau film saya online udah banyak sih kayaknya, ada di video, ada di bioskop online, ada di Netflix, ada di. Nah, teman-teman bisa langsung cari karya Mas Ismail. Mbak Heni? Kalau saya sebenarnya Denok dan Gareng itu mau saya taruh di YouTube, tapi saya belum nembung ke Denok dan Gareng. Saya tidak mau menaruh itu di bioskop online. Tapi saya harus bilang dulu ke Denok dan Gareng apakah harus ada yang dipotong karena ada bagian awal itu yang tentang anaknya itu. Saya belum tahu, tapi saya berencana naruh di YouTube. Free aja deh, gitu deh. Asik. Baik, terima kasih. Ya, kalau yang Between the Devil and the... Berapa tahun itu? Sudah 8 tahun. Wow. Sejak hari ini ya. Wow. Ya. Kalau yang Between the Devil and the Blue itu bisa diputar, tapi maksudnya untuk komunitas-komunitas yang menonton itu menghubungi Yayasan Kampung Halaman, itu sebenarnya udah diputar di beberapa tempat di Indonesia gitu. Itu memang tidak ditaruh di OTT atau apa, memang karena itu memang tidak bisa dibisniskan karena dananya default. Jadi bisa menghubungi Yayasan Kampung Halaman ya Mbak ya? Iya.
Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ismail, Mbak Heni. Terus juga jangan lupa teman-teman peserta untuk follow Twitter dan Instagramnya Eagle Awards. Dan join Eagle Cinema Talk dan Eagle Forum setiap hari Rabu pukul 17. Melihat Indonesia juga ditonton. Ada di Metro TV, Melihat Indonesia dokumenter minggu pukul pagi jam 8:30 pagi, 8:30. Dan sampai ketemu di Eagle Forum 2 minggu lagi. Selamat sore. Sore. Sore, bye-bye.